Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Mari kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak, ya, sehingga ini akan menjadi teladan contoh bagi kita semuanya. Bagaimana berinteraksi kepada anak-anak. Rasulullah SAW, ya, dalam interaksinya, dalam akhlaknya, dalam adabnya kepada anak, ya, sangat luar biasa. Ya, penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya, penuh dengan pendidikan, penuh dengan pengajaran yang sangat baik kepada anak-anak. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membonceng sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang saat itu masih kecil. Ya, kuntu halfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahak." Ketika saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berpesan kepadaku, "Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat." Lihat, ya, bagaimana pertama tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau bonceng anak kecil, ya, menunjukkan cinta dan kasih sayang. Setelah itu bukan hanya cuma sekedar bonceng, seneng-seneng sama anak saja, ya, beliau menyisipkan nasihat, wasiat, yang kemudian setelah itu sangat berkesan di hati anak kecil tersebut. Makanya, ya, sahabat Ibnu Abbas pun menghafal apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Ya, di mana pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan yang sangat berharga, pesan-pesan yang sangat bermanfaat, pesan-pesan yang sangat penting tentang tauhid. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, ya, menanamkan pendidikan tauhid, pendidikan iman kepada anak-anak. Maka ini pelajaran penting bagi kita semuanya, ya. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya, anak-anak kecil, ini perlu kita tanamkan kepada mereka. Sejak kecil kita ajarkan, kita tanamkan, ya, tauhid, iman di dalam hati mereka. Ya, sehingga kelak menjadi ya, hamba-hamba yang kuat imannya. Ya, yang kuat imannya. Karena mereka adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya, tanggung jawab kita semuanya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara akhlak Rasulullah SAW itu adalah beliau mendoakan anak-anak. Jadi kalau ketemu sama anak, hendaknya bagi kita mendoakan mereka. Lihat, Rasulullah SAW mendoakan sahabat Ibnu Abbas. Ketika sahabat Ibnu Abbas bermalam, ya, di rumah Rasulullah SAW, karena salah satu istri Nabi SAW itu adalah bibinya, yaitu Maimunah. Ya, Ibnu Abbas saat itu bermalam di rumah Maimunah untuk melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, sehingga beliau menirunya. Nah, ya, lalu didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas ini, saat itu masih kecil. Ibnu Abbas ini, Masya Allah, ketika Nabi SAW meninggal dunia saja, beliau ini, ya, mau balik, jadi belum balik. Ya, berarti nggak nyampe umur 15-an. Ini menunjukkan bahwasanya beliau saat itu masih kecil. Didoakan sama Nabi, karena dia nyiapkan wudhunya dan sebagainya, maka didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, ya, pintarkan dia dalam agama, wa'allimhu ta'wil, dan fahamkan dia tentang tafsir.
Takwil di sini maksudnya adalah tafsir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sahabat Ibnu Abbas ini, doa Nabi SAW untuk Ibnu Abbas ini, sehingga beliau pun termasuk pakar dalam bidang tafsir, ya, orang yang sangat faham tentang Al-Quran. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan anak-anak. Ya, jangan pelit untuk mendoakan anak-anak. Ya, kalau kita sama anak kita sering doakan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menjadikan kamu anak yang soleh, ya, semoga Allah SWT menjadikan kamu anak yang ngerti tentang ilmu agama. Jadi doakan kebaikan. Jangan, maaf nih, sebagian orang kadang mendoakan anaknya atau anak didiknya, ya, dengan doa-doa yang tidak baik. Ya, tak doain kamu kualat, kecelakaan, dan sebagainya. Ini nggak boleh. Doakan mereka dengan kebaikan. Ya, apalagi doa orang tua, ya. Orang tua ini mustajab. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Da'watu al-walid liwaladi, doa, ya, al-walid, yaitu siapa? Doa orang tua kepada atau untuk anaknya. Maka hendaknya bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk, ya, berbuat baik, ya, untuk berbuat baik kepada anak-anak kita dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak juga adalah Rasulullah SAW, ya, menganjurkan kepada kita untuk mendidik anak-anak, ya, membimbing mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, dilatih. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaj. Perintahkan anak-anak kalian sholat kalau udah umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun ini sudah ngerti. Berbeda kalau masih 2 tahun, 3 tahun, ini belum mumayyiz, belum ngerti. Ya, sehingga sholatnya pun tidak sah. Ya. Tapi kalau umur 7 tahun biasanya rata-rata anak itu sudah mumayyiz, sudah ngerti. Ya, sehingga sudah mulai untuk diajarkan sholat. Ya, walaupun belum balik, umur 7 tahun belum balik. Tapi dilatih, ya, dibiasakan, dididik, supaya, ya, kelak ketika dia menjadi dewasa sudah terbiasa, ya, dengan sholat, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Wasbiruhum alaihi wadribuhum, pukul mereka. Kalau umur 10 tahun nggak sholat. Jadi pukul. Sehingga apa? Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, diperbolehkan bagi kita mukul anak itu boleh. Tentu dengan ketentuan-ketentuan. Jadi jangan kemudian, oh nggak boleh mukul anak sama sekali. Nah, sekarang ini musibah. Guru mukul anak udah langsung dilaporkan di polisi. Ini nggak benar. Ya. Memukul itu diperbolehkan asal ada ketentuan-ketentuannya. Ya, memukulnya adalah untuk mendidik, kemudian tidak sampai melukai, ya, jangan sampai kemudian sampai keluar darah misalkan, atau sampai patah tulang, ya. Berlebihan juga nggak boleh. Ya, jadi memukul yang sifatnya untuk mendidik itu diperbolehkan. Ya, kemudian memang dia melanggar, kalau nggak melanggar ya jangan dipukul. Jadi ini perintah Nabi SAW dan itu adalah salah satu metode untuk, ya, mentarbiyah, ya, mentarbiyah, mendidik anak-anak. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidurnya. Jangan digabung jadi satu. Ya. Ini untuk menumbuhkan, ya, dan menjaga fitrah mereka. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
anak itu pada dasarnya mereka lahir dalam keadaan fitrah. Dan ini perlu kita jaga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi, bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Bagaimana kita merawat mereka? Bagaimana kita mendidik mereka? Disinilah peran orang tua. Ya. Nah, anak ini pada dasarnya fitrah. Tergantung bagaimana kita mendidiknya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk mendidik anak kita dengan pendidikan agama Islam, ya, karena anak ini lebih mudah, lebih nurut, manut. Kalau diajari yang baik ini lebih gampang untuk menerima. Baik, jadi di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana memerintahkan kita untuk mendidik, membiasakan anak-anak kita, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih mereka sholat, kita latih mereka puasa, ya. Kita latih mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak, ya, mudah-mudahan, ya, mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa salah satu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang, ya, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita latih anak-anak kita, ya, sehingga mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Taib, di antara adab dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau itu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Jadi kalau ketemu anak kecil, masya Allah, tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bukan judes, galak, sehingga anak-anak kabur dari Rasulullah SAW, enggak. Jadi Rasulullah SAW kalau ketemu anak-anak, maka mereka pun senang. Ya, Nabi SAW, ya, tidak menggertak mereka, tidak memarahin mereka, enggak. Ya, kata sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah marra bisibyanin yal'abun fasallama alaihim. Rasulullah SAW melewati, ya, melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Mengucapkan salam kepada mereka. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhlak Rasulullah SAW. Ya, beliau kalau ketemu anak-anak, beliau mengucapkan salam. Ini juga sebagai salah satu tarbiyah pendidikan, supaya anak juga nanti, ya, terbiasa dengan salam. Kalau ketemu sama yang lebih tua, nanti mereka akan salam. Ya, masa yang tua salam, nanti anaknya nggak salam. Nah, akhirnya besok kalau ketemu lagi, anak-anak ini akan apa? Salam kepada yang lebih tua. Di antara akhlaknya Rasulullah SAW juga, masya Allah, beliau malah menziarahi anak kecil. Ya, karena Rasulullah SAW yazurul ansar, fayusallimu ala sibyanihim, wa yamsahu biru'usihim, wa yad'u lahum. Adalah Rasulullah SAW, ya, menziarahi sahabat-sahabat ansar. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ya, mengusap kepala mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahu Akbar. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW. Walaupun kepada anak-anak beliau begitu sayang, ya, beliau begitu menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Ya, ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Nah, kalau, ya, ketemu sama yang lebih tua, ucapkan salam. Ya, kalau ketemu sama temanmu, salam dulu.
Jadi latih anak-anak kita sekarang ini kurang diajari akhlak, kurang dididik akhlak, ya, sehingga banyak kita jumpai sekarang ini anak-anak yang ya miskin akhlak mereka, adab mereka. Lah inilah tugas kita semuanya, ya, para bapak, para ibu, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita biasakan anak-anak kita dengan akhlak dan adab yang mulia sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga di antara akhlaknya beliau ngajarkan kepada anak-anak ini adab makan. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah makan bareng sama sahabat Umar bin Salamah. Masih kecil anaknya. Terus tangannya ini geratelan kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya, kalau kamu makan, samillah. Bacalah apa? Bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Ya, dan makanlah yang terdekat denganmu. Jadi ini adab, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana makan yang, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini perlu juga kita latih anak-anak kita. Kadang anak kecil ini sukanya makan tangan kiri, ya. Nah, ini kita ajarkan. Nah, ya, kalau mau makan, ya, baca bismillah dulu. Udah bismillah belum? Ya. Kalau belum, ayo bismillah. Kalau lupa, misalkan kita ajarkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, kita ajarkan. Supaya terbiasa. Wa kul biyaminik, makannya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri, ini makannya siapa? Setan. Ajarkan kepada anak. Ya, dan subhanallah anak kecil ini luar biasa. Kalau dia sejak kecil, ya, sudah kita tanamkan, sudah kita ajarkan, nempel tuh di pikirannya. Ya. Nempel di pikirannya. Oh, saya dulu diajari sama abah saya, diajari oleh ayah saya, ya, seperti ini, seperti ini. Itu terekam dalam memori mereka. Makanya disinilah peran kita sebagai orang tua ini sangat penting sekali. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang soleha, ya kita juga harus menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Ya, jangan sampai kita mendambakan anak yang soleh dan soleha, tapi kita sebagai orang tua nggak soleh dan nggak soleha. Ini juga mimpi gitu ya. Ya, harus ada usaha. Taib. Jadi Rasulullah SAW ini, Masya Allah, luar biasa. Beliau mendidik, ya, beliau membimbing, mengajarkan anak-anak kecil, ya, dengan akhlak-akhlak yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau itu sayang kepada anak-anak, ya. Sampai Anas bin Malik pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillahi SAW. Saya tidak mendapati seorang pun yang lebih penyayang kepada keluarga daripada Rasulullah SAW. Ya, akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Ya, beliau adalah orang yang sangat sayang. Akhlaknya luar biasa. Karena akhlak kepada keluarga ini parameter. Ini adalah timbangan. Ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan yang paling baik itu adalah sama keluarga? Karena kalau sama orang lain itu masih bisa acting, ya,
sesuatu yang bukan aslinya. Ya. Tapi kalau kepada Rasulullah menekankan kepada keluarga karena watak asli pasti muncul. Kita nggak mungkin acting terus dengan istri kita, dengan anak kita. Pasti watak asli pasti akan muncul. Makanya ya hendaknya bagi kita untuk sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak-anak kita. Ya, lihat Rasulullah SAW pernah beliau itu ya cucunya dari Zainab, yaitu Umamah binti Abil As, ya pernah dibawa ke masjid, digendong sama beliau. Beliau juga punya cucu Hasan dan Husain, ya pernah dibawa oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Tapi ini sifatnya insidental ya, maksudnya bukan terus menerus begitu. Ya mungkin karena suatu sebab, mungkin orang tuanya sibuk atau sakit dan sebagainya, sehingga pernah suatu saat dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW gendong. Jadi pas sholat ini sambil gendong. Nah, ini juga menunjukkan boleh ya, orang itu sholat sambil gendong anak, ya, maka itu tidak mengapa. Bahkan pernah Rasulullah sujud, ya, ditumpangi sama cucunya. Ya, Nabi SAW nggak bangkit-bangkit. Kenapa? Kata beliau, saya nggak ingin untuk mengecewakan atau membuat kecewa ya cucunya. Subhanallah, luar biasa Rasulullah SAW. Demikian juga di antara akhlak Rasulullah SAW, beliau kepada anak kecil itu manggilnya dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang. Dan ini, kalau kita manggil anak, panggil dengan panggilan yang ya menyenangkan mereka. Ya, anak soleh misalkan. Sini anak soleh misalkan. Ya, atau ya panggilan-panggilan yang menyenangkan mereka. Jangan panggil ya anak bandel misalkan. Jangan. Karena panggilan ini kalau dia sudah seneng, kita panggil dengan panggilan-panggilan yang baik, yang menyenangkan mereka, ya. Ini akan menjadi cendela pembuka bagi mereka untuk menerima nasihat-nasihat kita. Tapi kalau dari awal aja sudah manggilnya udah nggak senang mereka, susah mau menerima nasihat kita. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat Luqman itu ya, di mana Rasulullah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nasihat dan wasiat Luqman kepada anaknya. Itu wasiatnya dimulai dengan panggilan yang penuh cinta dan penuh kelembutan. Ya bunayya, wahai anakku. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, bunayya itu adalah kata yang lembut, panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wahai anakku. Wahai anakku. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun sering ya beliau memberi hadiah kepada anak kecil. Ya, pada suatu saat disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat buah kurma. Maka Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah Madinah kami. Berkahilah simarina, buah kami. Diamut kami, sok kami. Barokatan ma'a barokah. Semoga diberkahi oleh Rasulullah. Kemudian, summa yu'tihi asghara man yahdhuru minal wildan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada anak yang paling kecil yang hadir saat itu. Kasih hadiah. Karena ya jangankan anak kecil ya, orang dewasa saja kalau dikasih hadiah seneng, apalagi anak-anak. Sering ngasih anak hadiah, itu menyenangkan mereka. Nabi bersabda, tahadu tahabu. Ya, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Begitu juga anak-anak. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk
menyenangkan mereka. Salah satunya adalah dengan memberikan hadiah kepada mereka. Dan di antara akhlak ya dan bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak adalah memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada anak-anak. Jangan pilih kasih, curang pada anak-anak kita. Ya, Nabi bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Harus adil. Jangan yang satu diperhatiin, yang satu dicuekin. Ini akan malah menjadikan mereka akhirnya ya dengki, hasad, ya iri. Tapi kalau kita berusaha untuk adil, ya tidak pilih kasih, insya Allah anak-anak pun akan menghormati orang tuanya, ya sayang kepada sesama saudaranya. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW kepada anak kecil juga, Rasulullah SAW suka bercanda ya dengan anak-anak. Ya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada anak kecil yang namanya Abu Umair. Dia punya burung, burungnya kemudian meninggal, maka dihibur oleh Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ya, gimana kabarnya Nughair? Nughair ini burung kecil dia, biasanya dipakai mainan tapi meninggal, sedih dia. Maka dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicandain sama Nabi SAW. Ya, nah, ini faedah penting bagi kita ya. Kalau sama anak kecil mencandain, ya, jangan sama anak kecil itu galak, ya, keras, kasar, sehingga anak kalau lihat kita tuh kabur. Nah ini nggak kerasan kalau sama kita karena takut sama kita. Wah ini ya hati-hati. Ya, kalau kita sudah ditakutin sama anak nggak kerasan sama kita, ini berarti ada yang nggak beres pada akhlak kita. Ya, nah, tapi kalau kita bermain dengan mereka, bercanda dengan mereka, tentu bercanda yang masih dalam koridor ya, bukan kemudian berlebih-lebihan. Ya, tentu ada batasan-batasannya. Di antara juga ya. Candanya Rasulullah SAW dengan anak ya disebutkan oleh Mahmud ibn Rabi, aqal tumajjatan majjah Rasulullah fi wajhi min dalwin mu'allaqatin fi darina. Aku masih ingat Rasulullah SAW pernah memuncratkan air kepada saya, ke wajah saya, ya mainan gitu ya. Jadi memuncratkan mainan air lah gitu ya, mainan air ya disemprotkan oleh Rasulullah SAW kepada ya di wajah anak kecil tersebut. Ya, subhanallah. Ya, betul kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Ya, siapa yang tidak sayang dia nggak akan disayang. Maka kita harus sayang kepada anak kecil. Ya, dipeluk, cium, tidak mengapa. Ya, menunjukkan cinta dan kasih sayang. Pernah Rasulullah SAW mencium, memeluk ya Hasan dan Husain. Terus ada salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, saya punya 10 anak, gak pernah saya cium satu pun. Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ya sayang, ya maka dia tidak akan disayang. Rasulullah SAW pernah, kalau bahasa Jawa itu namanya ngudang gitu ya. Jadi artinya menjulurkan lidahnya kepada anak, ya untuk mainan dengan anak-anak yang masih kecil, bayi. Itu kan biasanya dijulurkan lidahnya. Terus si cucunya ini yang masih bayi, ya karena lihat lidah Rasulullah SAW ya dijulurkan, dia itu pengen untuk merangkulnya. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW, sayang kepada anak-anak. Ya. Beliau memeluk mereka, beliau mencium, mengusap kepalanya sebagai tanda apa? Sayang. Ya, sebagai tanda sayang. Taib. Dan yang terakhir di antara
sayangnya Rasulullah SAW dan akhlaknya Rasulullah SAW, beliau ya mendengarkan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Kalau ada anak ya curhat misalkan ya atau pingin sesuatu, maka Nabi SAW akan berupaya untuk memenuhi ya permintaannya tersebut ya. Nah, demikian. Jadi petunjuk Rasulullah SAW ini sangat luar biasa ya. Ini yang perlu kita contoh, ini yang perlu kita tiru ya, bagaimana beliau begitu cinta, sayang ya, mendidik anak-anak ya, dan ini yang perlu kita praktekkan baik kepada anak-anak kita sendiri maupun juga kepada anak-anak orang lain ya, anak-anak didik ya, anak tetangga, anak kerabat, keponakan dan sebagainya ya. Jadi kita harus sayang kepada mereka ya, harus cinta kepada mereka ya, dengan cinta yang menumbuhkan ya ketaatan ya dan kebaikan untuk mereka. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak kepada anak kecil ya, dari Rasulullah SAW yang perlu kita teladani dan perlu kita contoh. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semuanya untuk memperbaiki akhlak dan adab kita, terutama kepada anak kecil ini. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.